Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan bisa menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat kepadanya, dan kita bisa melakukan aktivitas harian kita melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Termasuk sore hari ini kita mengkaji beberapa hal terkait dengan hukum-hukum agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kajian kita pada hari ini adalah salat istikharah. Salat apa? Istikharah. Ya. Sebelum kita membahas tentang apa itu salat istikharah, ada yang perlu kita pahami bahwa pada dasarnya manusia itu sangat lemah. Manusia itu adalah makhluk Allah yang masih membutuhkan pertolongan, terutama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat-kuatnya orang, suatu saat dia akan mengalami apa? Mengalami kondisi di mana dia sangat membutuhkan bantuan. Kuatnya kayak apa ya? Terutama ketika menghadapi masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan, ya, kecuali hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama terkait hal-hal atau masalah-masalah yang gaib, ya. Masalah-masalah yang artinya bahwa ini iya atau tidak. Sehingga kadang-kadang kita dihadapkan kepada kebimbangan. Nah, oleh karena itu, mengapa Allah senantiasa mensyariatkan kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Berdoa kepada Allah itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara yang termudah, ya. Cara yang termudah. Cara yang kedua adalah yaitu kita bertawasul dengan amalan kita. Bertawasul dengan amalan kita, bukan bertawasul kepada orang yang telah meninggal dunia, ya. Bertawasul dengan amalan kita. Di antaranya adalah sholat kita, sedekah kita, dan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan itu bisa kita jadikan sebagai perantara dalam menyertai doa-doa kita. Ya, mungkin dia pernah mendengar cerita, ya, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, atau 3 orang yang tertahan di dalam gua. Kemudian dia tertutup oleh batu yang sangat besar, dan akhirnya dia tidak bisa keluar. Tapi mereka masing-masing bertawasul dengan amal kebaikan yang pernah mereka lakukan, ya. Kemudian setelah itu mereka memohon kepada Allah agar masalahnya diapakan, agar masalahnya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu dengan meminta doa orang lain, ya, meminta doa orang lain yang kita anggap orang itu punya hubungan dekat dengan Allah, terutama orang yang dizalimi. Yang kedua adalah orang yang sedang diuji oleh Allah, dan yang ketiga adalah orang yang dalam kondisi kelaparan atau fakir dan miskin, atau anak yatim biasanya itu, ya.
Nah, itu doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kalau kita meminta doa kepada mereka, ya. Nah, biasanya datang ke ustadz minta didoakan gitu ya. Nah, ya, karena dianggap ustadz itu punya hubungan kedekatan dengan Allah, walaupun semuanya itu tergantung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu tidak disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qasas ayat 68 sampai 70. Nanti bisa dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Nah, itu ya. Ayat yang baru kita baca ini adalah ayat di mana mengapa kita harus selalu ya memohon kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama masalah-masalah yang kita bimbang. Masalah-masalah yang kita bimbang. Bimbang apa? Bimbang untuk mengambil keputusan. Ragu-ragu. Maka faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Di ayat ini Allah firman wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu yang menciptakan apa yang dikehendaki dan Tuhanmu pula yang memilihnya. Jadi apa yang terjadi pada diri kita dan apa yang saat ini kita ikuti itu semata-mata adalah karena ketetapan Allah. Maka nalahumul khiyarah. Kalau sudah Allah menetapkan, maka tidak ada lagi pilihan. Ya, kata khiyarah ini nanti ada kaitannya dengan sholat istikharah. Ya. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu itu terjadi pada diri kita, maka tidak ada pilihan lagi. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kita hanya kan bisa ikhtiar. Tapi kalau sudah ditetapkan Allah, ya itulah yang terjadi. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Apa yang engkau sembunyikan dan apa yang nampak pada diri kalian, bagi Allah itu sesuatu yang diketahui, karena sungguhnya Allah itu ya tidak ada ilah kecualinya, baginya segala puji fil ula wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bagi Allah segala keputusan dan kepada Allah semuanya dikembalikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan maksud ayat ini, di mana dia mengatakan bahwa urusan dunia ya dan urusan akhirat itu semata-mata adalah ketetapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu bagi kita yang hidup di dunia ini, tidak sepantasnya ketika kita ya menetapkan urusan-urusan dunia tanpa memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Karena urusan dunia dan urusan akhirat itu adalah ketetapan Allah. Maka seharusnya ketika kita mengazamkan masalah-masalah duniawiyah, maka kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Nah, meminta pertolongan kita kepada Allah terkait urusan dunia, itulah yang sering kita sebut dengan istilah istikharah. Nah, terutama
masalah-masalah dunia yang kita bimbang di dalamnya. Ya, masalah-masalah dunia yang kita bimbang di dalamnya. Atau masalah-masalah dunia yang memiliki masa depan yang panjang bagi kehidupan kita selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu salat istikharah itu apa? Sebagaimana dipahami dan dibatasi oleh para ahli fikih, bahwa salat istikharah adalah salat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia ketika kita menghadapi beberapa pilihan. Dan boleh jadi dengan beberapa pilihan itu kita ragu-ragu akan kepastiannya. Sehingga agar kita mendapatkan keputusan yang tepat, agar ke depan itu bisa mempengaruhi hidup kita dengan lebih baik, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimulai salat 2 rakaat. Nah, salat yang menyertai keinginan kita dalam urusan tertentu ini, itulah yang disebut dengan istilah salat istikharah. Nah, itu ya. Dan biasanya salat istikharah itu dikaitkan dengan masalah yang sangat urgen, masalah yang sangat penting, bukan masalah-masalah yang sepele. Nah, misalnya begini, jangan mau beli cabai, mau beli lombok. Itu kira-kira itu masalah yang penting atau masalah biasa? Tapi kalau jangan bisnis, ternyata bisnis cabai itu masalah penting atau masalah biasa? Penting. Sama-sama beli cabenya. Yang satu beli cabai untuk kepentingan masak atau rumah tangga. Yang satu beli cabai untuk ekonomi masa depan. Nah, sama-sama beli cabenya. Nah, tapi ternyata memilih bisnis usaha, aku usaha cabai kira-kira pas atau tidak. Lalu istikharah memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan istikharah kita diberi kemantapan. Nah, itu maksudnya ya. Sama-sama beli apanya? Beli cabenya, gitu ya. Jadi, tapi karena masalah beli cabai untuk masak itu kan masalah biasa ya. Yang orang tiap hari pasti melakukannya. Tapi kalau bisnis pengembangan usaha cabai tidak semua orang. Itu yang dimaksud bahwa masalah yang biasanya kita meminta petunjuk Allah secara langsung itu adalah masalah-masalah yang kita anggap sebagai masalah yang sangat penting ya. Terutama terkait dengan pekerjaan kita. Ya, terutama terkait dengan masa depan yang akan kita lakukan. Nah, itu ya. Maka dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah, seseorang yang melakukan salat istikharah itu harapannya diberikan apa? Kemantapan jiwa, kemantapan hati, kemantapan pikiran, dan sehingga dia tidak bimbang. Ustadz, saya itu istikharah bolak-balik, tapi kok bisa bimbang terus. Ini gimana caranya? Nah, nanti kita bahas ya. Kita akan bahas itu ya. Ada beberapa hadis. Yang pertama ini hadisnya. Hadis ya dari Jabir bin Abdullah. Kelihatan ya? Ya. Pak Mahfud dibaca Pak Mahfud. Langsung terjemahnya. Rasulullah SAW biasa mengajari para sahabatnya sholat istikharah dalam setiap langsung disebut ya, langsung disebut Rasulullah ya. Nah. ini sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Kemudian beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian bertekad untuk melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Titik. Nah, ini ya. Fal yarka rakaataini. Ini kan perintah ya. Hendaklah kamu sholat 2 rakaat. Ini kan perintah. Tapi perintah ini bermakna
sunnah. Bermakna sunnah. Jadi perintah ini bermakna sunnah. Tapi biasanya amalan-amalan sunnah yang disertai dengan perintah itu biasanya amalan-amalan sunnah yang mulia, yang utama. Ya. Ya, karena ada beberapa amalan sunnah itu tidak ada perintah, tapi dikerjakan Nabi itu aja. Tapi biasanya kalau amalan sunnah yang disertai dengan perintah Nabi itu biasanya adalah amalan yang sangat mulia. Nah, Nabi memerintahkan sahabat Nabi idza hamma. Tingkatan keyakinan itu ada 3. Pernah dengar Bapak Ibu? Saya pernah ngajarkan ini manhaj tauhid, manhaj akidah dalam perspektif Muhammadiyah. Ada 4. Tingkatan keyakinan itu ada 4. Masih ingat? Bukan itu. Yang pertama al-yakin. Yang kedua adalah dzon. Yang ketiga syak. Yang keempat al-wahm. Al-wahm, ya. Al-wahm. Ya. Wahm itu tingkatan terendah. Ya, yakin ya sudah, kalau yakin itu kan nanti ada hakul yakin, ada ainul yakin, ada ilmal yakin. Nah, itu ya kalau yakin saja ya. Jadi yakin. Kalau yakin itu tingkat probability-nya itu 99 banding 1%, 0,1%. Berarti banyak apanya? Banyak benernya. Nah, contoh misalnya depan saya Mas Mahfud, jangan yakin enggak? Ya, yakin. Nah, tapi keyakinan tidak boleh 100%, 99,9%. Nah, gitu ya. Nah, itu yakin itu ya. Ya. Ya, yang kedua adalah dzon. Ya. Syak dulu, syak ya. Syak itu 75 banding 25. Contoh, jenengan salat, Allahu Akbar, ada suara di perut itu kucuk. Di perut itu belum sampai keluar bawah. Kira-kira itu kentut atau bukan? Nah, itu syak. Bahan kentut ya. Nah, jadi 75%-nya itu yakin bahwa itu bukan kentut. Contoh saya, jangan salat Allahu Akbar, salat maghrib, jangan ragu antara dapat 2 rakaat atau 3 rakaat, atau antara dapat 3 rakaat atau 4 rakaat. Tapi saat itu jangan salam. Salat sendirian loh ya. Kalau salat jamaah pasti diapakan? Diingatkan jamaahnya. Ya itu jangan salam. Kira-kira jangan yakin 3 atau 2 atau 4. Lah ya, maksud saya, jenengan ini kan salat sendirian ya. Ya ragu-ragu, tapi sudah salam. Tapi setelah selesai salam ya ragu-ragu, aku mau telu atau papat atau loro ya. Tapi jangan salat maghrib ini. Salat maghrib ya. Terus salam. Ini maksud saya syak itu situ ya. Jangan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini salat sendirian ya, bukan jamaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Deh. Berzikir terus. Nih, aku mau telu teluru atau papat ya. Yang kuat mana? Ayo, yang kuat yang mana? Yang dibuat pastinya 2. Ya, bukan, yang pasti 3. Soalnya udah salam, itu syak itu. Ya, 75% harus dikuatkan. Nah, seperti itu ya. Itu syak. Tapi masih ada keraguan itu. Tapi keraguan itu tidak sampai menghalangi kita untuk mengulangi sholat kembali. Kecuali jangan yakin, saya tadi yakin kok masih 2. Nah itu. Oh saya yakin tadi 4. Nah itu ya. Kalau 2 berarti ditambah 1. Kalau 4 cukup dengan apa? Cukup dengan apa? Ya itu.
duduk sahwi. Nah, itu syak itu namanya. Syak. Yang ketiga dzon. Apa? Dzon. Dzon itu 50-50. Probability-nya antara benar dan salah itu 50-50. Maka fikih itu selalu dibangun atas dzon. Nah, kemarin ngaji di AMM itu saya sampaikan. Ngeluh abe. Pak Musa nggak ikut ya? AMM itu ya. Akademi balik ngomong dia itu ya. Jadi dzon itu 50-50. Jadi letak kebenaran dan kesalahannya itu 50-50. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Nah, yang terakhir wahm. Wahm itu kebenarannya 25%. Kesalahannya 75%. Akeh salah kira-kira gitu ya. Nah, idza hamma ahadukum, kalau jenengan ragu-ragu terhadap suatu masalah, maka di sini menggunakan apa ini? Menggunakan apa nih? Hamma, berarti wahm ya. Wahm. Berarti kebenarannya berapa? Wahm kebenarannya berapa? 20%. Jadi jangan nggak yakin belas gitu. Jadi jangan dihadapkan kepada masalah yang jangan tidak yakin sama sekali. Tapi jangan harus milih. jadi pas fresh graduate gitu ya, tamat perguruan tinggi, ditawar 3 pekerjaan. Nggak yakin kabeh gitu loh. Nggak yakin semua bisa menjanjikan masa depannya, tapi dia harus memilih. Itu waham. Jadi waham itu tingkat probability kebenarannya adalah 25-75. Jadi 25 itu kebenarannya, 75 pasti banyak salahnya. Nah, berarti kan harus ada kekuatan, ya, kekuatan maha yang apa? Meyakinkan kita, sehingga ketika kita milih itu sudah tidak bimbang. Itu waham. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya ulang lagi yang baru datang. Jadi tingkat keyakinan kita terhadap suatu masalah itu kalau dalam fikih itu dibedakan menjadi 4. Ya. Yang pertama yakin. Apa? Yakin. Kalau yakin itu 99,9% pasti benar. Tidak sampai 100 ya. Karena 100 itu hanya Allah Ta'ala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau manusia kan tidak bisa memastikan 100%. Walaupun sudah yakin. Ya. Makanya kalau apa? Dalam ilmu pengetahuan itu kan tingkat kebenarannya itu 99%, nah, gitu ya. Tidak sampai 100%. Itu al-yakin. Nah, yang kedua apa? Syak. Ya, syak. Yang kita sering disebut istilah ragu-ragu itu ya. Tapi kebenarannya itu 75%. Salahnya 25%. Itu syak. Ya, contoh syak tadi sudah sampaikan ya. Jangan sholat maghrib salam. Setelah salam jangan ragu-ragu. Aku mau 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Tapi jangan sudah salam ini. Makanya benar yang mana? Ya 3 rakaat. Kecuali jenengan yakin. Aku kurang yakin kok. Nek iku mau. Nah, wis muncul lagi. Jadi tidak syak. Ya. Nah, itu ya. Itu syak. Yang ketiga dzon. Apa? Dzon itu 50-50. Jadi kebenarannya sama kesalahannya itu probability 50. Nah, yang terakhir itu wahm, ya, wahm. Nah, ini kalau jangan punya masalah, jangan tidak bisa memutuskan. Kalau diputuskan mesti banyak kelirunya, kira-kira gitu ya. Kalau saya memilih mesti bermasalah, nah, gitu ya. Nah, itu tuh wahm. Nah, kalau jangan menghadapi masalah begitu, ya, maka tugas kita apa? Serahkan kepada Allah. Nah, itu. Untuk memastikan yang 75% yang salah tadi, maka kita apa?
menyerahkan urusannya kepada Allah. Dengan cara apa? Fal yarka rak'ataini. Ya. Hendaklah kita salat 2 rakaat ya. Ya, min ghairil faridah ya, yang bukan termasuk salat fardu. Summa liyukilla, setelah salat membaca doa. Ayo kita baca bareng-bareng. Mudah-mudahan hafal. Saya belum hafal sampai hari ini. Sampai hari ini saya belum hafal doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra. Sebutkan masalahnya. Saya mau kerja di rumah sakit Muhammadiyah ya Allah, tapi saya juga diterima di Holcim, tapi saya juga diterima di SMK Pelayaran. Telu-telu disebutkan ya Allah. Ya. Sebutkan ya. Ya. Summa tusammihi bi'ainihi, maksudnya sebutkan ya. Setelah sudah itu khairan li fi ajili amri wa ajili au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fi ajili amri wa ajili fasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana summa raddini bihi. Nah, kok dibaca di bawah teksnya, dibaca betul dan artinya. Itu ya. Ya, saya share ya. Share-nya di Telegram atau di WA? Soalnya saya biasa di Telegram, tidak apa-apa nanti di WA ya, pasar di WA ya. Ya itu ya. Jadi masalahnya jika jangan bimbang ketiga-tiganya, sebutkan tiga-tiganya. Tapi kalau jangan bimbang satu, sebutkan satu. Kalau jangan bimbang dua, sebutkan dua-duanya. Jadi berapa yang membuat kita ini waham? Apa Bu? Waham. Waham itu benarnya hanya 25%, salahnya 75%. Butuh apa? Zat yang maha kuasa agar yang 75% itu menjadi benar, sehingga kita yakin adanya itu. Nah, itu ya. Ini doa yang diajarkan Nabi. Nah, lalu ada pertanyaan, Ustadz, berapa maksimal jumlah rakaatnya? Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi sholat sunnah yang tidak ada tata caranya yang ditetapkan oleh Nabi, maka kembali kepada hukum asal, yaitu sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kecuali Nabi menjelaskan ya rakaatnya, nah, itu, dan tata caranya. Nah, kalau Nabi tidak menjelaskan tata caranya, maka kembali kepada hukum asal. Salat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, seperti
Salat jenazah berapa rakaat? Sampai berapa hari? Enggak ada rakaatnya gitu ya. 4 kah? Apanya? Di sini tidak ada ketentuannya berapa malam. Yang penting idza hamma. Kalau jangan masih hamma, masih waham. Dan apakah orang yang istikharah pasti disertai dengan mimpi? Nanti jawabannya ya. Nanti jawabannya. Kan kadang kan Ustaz, saya sudah sholat istikharah bolak-balik kok nggak mimpi-mimpi. Justru jawabannya itu banyak yang tidak melalui mimpi. Jawabannya itu justru tiba-tiba langsung diterima gitu. Langsung diterima. Saya bolak-balik gitu. Loh kok langsung diterima gitu. Padahal belum mimpi gitu. Nah, itu ya. Nah, itu. Kenapa kita perlu salat istikharah? Kenapa kita perlu istikharah? Yang pertama, ya karena istikharah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ada kata min ghairil faridah. Bukan fardu. Berarti itu sunnah. Sesuatu yang sunnah berarti mulia enggak? Mulia. Apalagi hadis ini diapakan? Dibarengi dengan perintah. Jadi amalan sunnah yang dibarengi dengan perintah itu adalah amalan yang utama. Ingat Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada amal sunnah yang disertai dengan perintah Nabi, karena perintah itu kan wajib ya. Al aslu fil amri lil wujub kan gitu ya. Tapi kan ada yang memalingkan. Yang memalingkan apa? Ini min ghairil faridah. Maka perintah ini menjadi perintah yang mulia. Berarti kalau kita salat istikharah itu berarti kita sedang melakukan amalan yang utama. Ustadz, kalau saya tidak ada masalah, boleh nggak saya salat istikharah? Ya tidak usah. Oh nggak ada masalah kalau salat istikharah. Ya. Itu ya. Yang kedua, ya. Salat istikharah itu boleh dilakukan kapan saja. Salat istikharah itu bisa dilakukan kapan saja. Ya. Tapi sangat dianjurkan salat istikharah itu dilakukan di malam hari, sebagaimana salat sunnah yang lain seperti salat malam. Kenapa malam hari? Karena salat malam hari itu adalah waktu yang utama, ya. Afdalus salat ba'da salatul faridah salatul lail. Salat yang utama setelah salat fardu itu adalah salat malam. Maka di saat salat malam itu kita sertakan dengan salat istikharah, maka berkumpullah dua amalan utama. Apa itu? Salat malam dan salat istikharah. Tapi kalau tidak bisa malam, boleh kapan saja, ya. Boleh kapan saja. Misalnya bersamaan dengan salat tahiyatul masjid atau setelah salat fardu kita salat istikharah. Tapi biasanya kalau orang itu kalau habis salat fardu itu kan biasanya masih akan melakukan aktivitas lain ya. Jadi dia tidak fokus gitu ya. Tapi beda kalau salat malam. Maksudnya salat malam yang waktunya luas. Bukan salat malam yang sudah tarhim. Kalau salat malam sudah tarhim itu ya kesusu ya. Yang ketiga, ya, salat istikharah adalah dilakukan untuk perkara-perkara yang memang hukumnya boleh, bukan hukumnya tidak dibolehkan. Contoh begini, hukumnya boleh gimana? Tadi loh, mau bisnis apa tadi Bu? Jual cabai gitu ya. Jual cabai tadi. Itu kan perkara mubah gitu ya, perkara mubah. Bukan perkara yang diperdebatkan. Contoh misalnya Mahfud, tak tahu nih, Mahfud mau gelem bisnis, apa Ustaz? Jadi agen rokok. Mau nggak? Saya Ustaz tak istikharah dulu. Nah ini kan perkara yang diapakan? Diperselisihkan hukumnya. Nah begitu itu tidak perlu istikharah Mahfud ya.
Ya. Karena apa? Karena masalah ini diperselisihkan hukumnya. Kecuali dia mengatakan mubah gitu ya. Tidak masalah. Kan itu kan tergantung apa hukum yang jangan ikuti. Apalagi jangan mengatakan bahwa merokok itu haram. Nah, jangan istikharah, boleh enggak? Ya. Nah, atau begini ditawari orang, "Bud, saya itu ada kambing, tapi kambing itu masih milik orang. Tapi dia masih punya hutang saya, belum dibayar. Nah, kene gelem apa? Bisa mengambilkan kambing itu." Nah, silahkan nanti dijual belikan, boleh enggak? Terus abot istikharah saya. Istikharah saya. Nah, ini kan seperti menyuruh orang untuk menjadi apa? Debt collector kan itu ya. Jadi, nah itu perkara-perkara yang masih diapakan? Masih samar hukumnya. Itu dihindari ya. Termasuk pekerjaan kalau jangan ragu hukumnya ya kalau ragu hukumnya loh ya, beda kalau dia nggak ragu. Kalau nggak ragu ya enggak langsung istikharah enggak apa-apa. Tapi kalau ragu hukumnya itu tidak diperkenankan dengan istikharah. Kenapa? Ya karena ibadah itu tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena ibadah itu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kemarin sudah kita bahas panjang lebar ya pengertian ibadah. Apa pengertian ibadah itu? Masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu? Pengertian ibadah menurut Majlis Tarjih. Masih ingat? Hafal Pak Agung? Baru kemarin ya. At-taqarrubu ilallah biimtisalil awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihisya. Nah, belum nyambung, berarti belum hafal lah definisi. Kita ini ibadah bolak-balik, tapi definisi kadang-kadang belum hafal ya. Itu standar 2 ya. Standar 1 untuk materi AIK 2 harus hafal ya, mana ibadah harus hafal ya. Kalau tidak hafal, biasanya kalau di rumah sakit itu kalau ada tes tidak boleh, harus hafal. Bentar ya, tidak apa-apa ya. Nah ini pengertian ibadah ya, harus hafal ini. Ya. Harus hafal loh Bapak Ibu ya, pengertian ini ya. Pendek toh definisinya. Ayo kita baca. At-taqarrubu ilallahi biimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihis syari'. Nanti ini materi yang akan saya bawa ke pengajian nanti. Ibadah itu takarrub pada Allah. Maka kalau takarrub pada Allah itu tidak boleh ragu-ragu lagi. Apalagi jangan sudah bimbang hukumnya. mau beribadah kepada Allah kok bimbang hukumnya. Nggak boleh. Kalau jangan beribadah kepada Allah harus yakin hukumnya. Boleh tidak gitu. Ini boleh atau tidak Ustaz? Kalau masih ragu-ragu harus dipastikan dulu perbuatan itu kira-kira dibolehkan oleh agama atau tidak. Sebab kalau tidak diperbolehkan, ini kan ada kata wal amali bima adzina bihi syari'. Amalan itu kita pastikan diperbolehkan oleh agama. Kalau ada perintah dan larangannya jelas deh Pak ya, jelas. Persoalannya kadang-kadang kan amalan itu masih bimbang, ini boleh atau tidak, oleh atau raja. Nah, kalau amalan itu dibolehkan oleh agama, jangan boleh istikharah.
Tapi kalau jangan ragu-ragu, ini oleh ta ora. Jangan tanya dulu, jangan istikharah dulu. Begitu, Pak Mahfud. Jadi kalau ada masalah, jangan mau istikharah. Tapi jangan masih bimbang, ini oleh ta ora ya. Jangan harus tanya dulu. Contoh misalnya, jangan diajak teman jenengan untuk bisnis apa? Forex misalnya. Apa? Forex gitu, atau bisnis jual beli saham misalnya gitu ya. Jangan harus yakin dulu jual beli saham ini boleh atau tidak. Kalau boleh baru jangan istikharah. Maksud saya begitu loh. Tapi kalau sampean masih ragu-ragu, ini langkon haram menipu, enggak usah istikharah, sudah tinggalkan saja. Maksud saya begitu loh. Harus yakin dulu dengan amalan yang kita lakukan. Caranya gimana? Fas'alu aludzikri in kuntum la ta'lam. Bertanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Nah, setelah tahu hukumnya, misalnya, Ustadz saya mau pakai ini, boleh enggak? Hukumnya gimana? Itu hukumnya makruh ya Mahfud. Kalau udah makruh itu kira-kira perlu istikharah enggak? Makruh kok istikharah. Ya, makruh itu perbuatan yang apa? Perbuatan yang apa? Yang dibenci. Yang dibenci oleh Allah. Yang dibenci oleh Allah kan jangan istikharah. Jadi Allah gimana? Kilo tak benci, oke istikharah. Asus. Rata dudono ke rahasianya gitu. Kira-kira mana ya? Jadi pastikan amalan itu adalah tidak ada masalah dari aspek hukumnya. Nah, kalau ragu-ragu tanyakan dulu. Tadi loh, sampai diajak bisnis teman sampean. Ayo bela aku, apa? Bisnis ini menjanjikan. Apa? Modalnya sedikit, tapi untungnya banyak. Menggiurkan ya Bu? Menggiurkan. Sebagai orang Muslim kan jangan langsung iya. Pastikan dulu amalan ini apa? Bima adina bi syari. Boleh syari agama boleh enggak gitu. Kalau boleh, lalu aku tak istikharah sik. Nah, gitu. Biar aku mantep besok jawabannya. Nah, gitu. Ya, gitu. Jadi amalan itu tidak boleh bercampur dengan amalan yang masih diragukan status hukumnya. Apalagi sudah ada fatwa apa tadi? Haram begitu ya. Nah, sampai akhirnya terjun di bisnis itu. Istikharah dulu. Kira-kira gimana? Jadi Muhammadiyah fatwanya merokok itu haram. Jadi Mahfud diajak bisnis temen. Ayo ikut bisnis apa? Apa Ustaz? Vape. Aku tak istikharah sik. Ini kaitannya memodal. Dari istikharah pada ya Allah, jika bisnis vape itu baik bagiku. Padahal kata Allah, menurut fatwa Muhammadiyah loh ya, bukan haram. Kira-kira gimana Bu? Dijudono mbek Gusti Allah. Nah gitu maksud saya, paham Bu ya? Nah, oke. Jadi itu ibadah. Ayo kita baca lagi ibadah. At-taqarrubu ilallahi biimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihis syari. Hafal kira-kira Bapak Ibu? Kalau ada perintah dan larangannya jelas enggak? Jelas. Tapi persoalannya perintahnya enggak ada, larangannya enggak ada. Nah ini boleh atau tidak? Maka perlu apa? Ijtihad atau fatwa hukum. Ada enggak fatwa hukumnya? Jangan googling dulu. Nah, ternyata ada. Fatwa googlingnya apa? Boleh. Berarti jangan apa? Boleh apa? Istikharah kalau diajak bisnis itu. Tapi kalau ada fatwanya gimana? Makruh. Kira-kira gimana? Jangan istikharah enggak? Gitu ya. Jadi itu harus kita pastikan amalan itu diperbolehkan oleh agama. Nah, caranya gimana? Ya cari fatwa-fatwa yang ada. Kelak muncul, ya. Muncul. Bisnis apa saja. Ya. Itu harus kita pastikan bahwa bisnis itu tidak ada masalah dari aspek hukumnya.
termasuk pekerjaan apa saja. Contoh begini, Mas Mahfud, ada cewek beragama Nasrani, minta jenengan nikahi. Dia kan ahlu kitab ya, non muslim, minta Mas Mahfud, kan seneng sama Mas Mahfud, minta dinikahi. Aku tak istikharah dulu, boleh enggak? Kok mualaf, ini non muslim kok. Kalau mualaf lain masalah, sudah muslim halal gitu. Kalau sudah mualaf berarti dia sudah muslim, tidak perlu lagi bingung. Ini saya tadi kan prolognya kan non muslim. Perlu istikharah nggak mau? Kenapa? Ya kan gitu ya. Di kompilasi hukum Islam itu jelas ya, non muslim itu haram dinikahi ya, walaupun itu seorang wanita. Itu jelas yang kompilasi hukum Islam terbaru. Kan gitu ya. Enggak perlu istikharah. Cek tahu istikharah sik. Siapa tahu saya bisa mengislamkan sampean. Enggak usah. Ya langsung diislamkan dulu, barulah dia muslimah. Lalu sampean baru istikharah gitu. Caranya begitu ya. Jangan langsung mustikharah. Karena apa? Produk hukumnya bermasalah. Paham maksud saya Ibu ya? Nah, oke. Lanjut dulu kajiannya, lain ini tak jawab. Itu ya. Karena apa? Karena istikharah itu fi kulli umri kulliha. Semua urusannya. Nah, urusan ini maksudnya apa? Urusan yang diizinkan oleh agama, bukan urusan yang dibenci oleh agama, apalagi dilarang, nyata-nyata dilarang. Nah, ini contoh mencuri. Ya, diajak mencuri. Aku tak istikharah sik. Diajak mencuri, apa istikharah sik. Diajak, kowe gelem ikut saya. Apa? Geng apa? Aku tak istikharah sik. Nah, gitu ya. Baik, sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan. Ada yang mau tanya, monggo. Nah, sampai sini dulu, barangkali ada yang tanya, monggo. Setiap pertemuan usahakan sudah ada pertanyaan dari rumah. Monggo, Ustaz. Definisi ibadah menurut APT. Apa? Definisi ibadah menurut APT. Ya, nah ini. Tidak disebutkan dan yang diajarkan oleh Nabi. Nah ini, asyari ini. Asyari, siapa asyari? Pembuat hukum Allah dan Rasulnya. Ini ada kata asyari. Siapa pembuat undang-undang? Allah dan Rasulnya. Asyari itu maksudnya yang membuat hukum syariat. Siapa yang membuat hukum syariat? Allah dan Rasulnya. Nah, ini jawabannya langsung ya. Nah, ini nanti yang jelaskan nanti kalau kita sudah paham syari itu maksudnya adalah Allah wa Rasuluhu. Karena syari itu muncullah hukum yang namanya syariat. Syariat itu dibuat oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Berarti Allah dan Rasulnya sebagai apa? Syari. Nah, pembuat undang-undang. Nah, atau kalau mau dirinci ya, wal amali bima adzina bihi Allahu wa Rasuluh. Nah, gitu. Tapi kan kadang buat definisi itu enggak harus simpel gitu ya. Nah, gitu. Itu jawabannya ya. Nah, jadi ada kata wal amali bima adzina bihi syari. Karena tidak semua amalan itu ada perintah dan ada larangan. Kadang-kadang perintah dan larangannya belum ada. Tapi harus ada kesimpulan hukum. Jadi ini perintahnya tidak ada, larangannya tidak ada, tapi harus ada kesimpulan hukum. Nah, ketika ada yang menetapkan kesimpulan hukum, itulah yang kita ikuti. Nah, jangan cenderung hukum yang mana, gitu. Kalau jangan ikuti yang mubah, ya sudah istikharah. Tapi kalau dia mengikuti hukuman makruh, nah, perkara makruh tidak boleh istikharahkan. Contoh begini, ada seorang wanita Mas Mahfud, dia masih dalam masa iddah.
masa iddah. Kalau wanita masih dalam masa iddah itu boleh nggak dipinang atau dilamar? Nggak ada. Wanita ini masih iddah, Bang Mahfud. Senang sampean. Aku tak istikharah saya. Boleh enggak? Enggak boleh. Soalnya dia masih masa iddah. Masa iddah itu enggak boleh diberi harapan yo atau tidak gitu ya. Enggak boleh. Nunggu sampai masa iddahnya selesai gitu. Nah, gitu. Ada masa iddah sing wedok kemercek kepengin golek jodoh untuk memastikan nek apa engko iddah wis mari ana jodoh ya. Ada langsung sing kita istikharah saya ndak boleh. Harus masa iddahnya selesai. Itu contoh-contoh penerapan kaidah ini ya, yang dimaksud dengan itu ya. Ada lagi yang bertanya? Monggo. Bapak Ibu, cukup? Cukup ya?